Apa 3, 2, 1. Selamat datang di Ngobras, ngobrol asik, alumni Semadar. Bersama saya Hanura 2008. Dan saya Busrol 2002. Nah, kali ini kita akan membahas tentang divisi yang lain nih, Mas. Apa nih? Divisi apa nih kali ini? Untuk lebih jelasnya ya, ini divisi apa ya? Nanti kita langsung ngobrol bareng aja, langsung ke narasumbernya, Mas, sekalian perkenalan. Oke. Nah, bisa diperkenalkan, Mbak? Perkenalan diri? Oh, saya dulu. Iya, Baik. ngobrol. Sebenarnya bukan divisi ya, Mbak ya. Oh iya. Bidang. Oh iya. Bidang ternyata, Mas. Kita ternyata Bidang sekolah perguruan itu tinggi ya. dan kemahasiswaan. Saya perwakilan dari bidang perguruan tinggi kemahasiswaan KTK Angkatan 85. Oh, iya. Kalau saya Tias dari Angkatan 94 mewakili bidang database. Oh, jadi ini dua bidang yang berbeda. Iya. Oh, Iya. iya. Soalnya teman-teman grup di bidang saya nggak ada yang di Kediri dan tidak ada yang mudik. Ya, karena beliau ini bidang kemahasiswaan ya, Ya. otomatis menyebar di seluruh perguruan Kampus-kampus. tinggi ya di Kampus, iya. Indonesia seperti itu. Ya. Jangan-jangan bukan hanya di Indonesia, Iya, di Ah, sini seluruh dunia. Betul. biasa, luar biasa, luar biasa. Alumni Swada kan ada di mana-mana. Iya, ada di mana-mana. Kalau berkolaborasi, Mas ya, Iya. sebenarnya berkolaborasi kita bisa menguasai. Menguasai dirinya. Baik, langsung aja Mas. Kita bahas. Enggak, kita langsung ajari ya, langsung ke tugasnya. Tugasnya bidang kemahasiswaan dan perguruan tinggi itu apa ya? Perguruan tinggi dan kemahasiswaan itu apa sih? Baik, jadi tugas, fungsi dan tugasnya ya memfasilitasi hubungan alumni yang sinergis ya antara dunia perguruan tinggi juga dengan jadi dengan siswa. Oh, berarti antara perguruan tinggi dengan siswanya. Ya, Oke. gitu. Dan di sini banyak hal ya, misalnya kita menjelaskan bagaimana ruang lingkup akademik di perguruan tinggi itu bagaimana, kayak gitu. Iya. Terus misalnya ada apa? Kita mengenalkan misalnya mau cari beasiswa gitu ya. Iya. Nah, itu bisa juga nanti kita mengenalkan juga jurusan-jurusan atau program studi yang ada di perguruan tinggi, baik negeri Iya. maupun non negeri, yang Yang swasta, nggak negeri, oh, yang yang nggak swasta, negeri ya. iya. Tapi yang kita harapkan bahwa perguruan tinggi yang kita kenalkan adalah perguruan tinggi yang mempunyai akreditasi unggul. Oke. Nah, itu tadi karena sebagai basic ya untuk Iya. perguruan tinggi itu tadi. Itu salah satu fungsi dan tugasnya ya. Terus kemudian kita menyediakan informasi ya atau pendampingan untuk untuk siswa sini Iya. ya, tadi pendampingan dan juga mungkin bisa juga setelah lulus Iya. kemana. Nah, ini kita juga banyak kan alumni kita tuh Iya. udah jos tenan ya, Iya. jadi udah bekerja di berbagai bidang. Konseling lah ya. Ya, Jadi- karir di Fok. Oh, Oh, iya. Berarti ada konseling, program konselingnya juga dari Mm-mm. untuk adik-adik siswa mau kemana Iya, sih gitu, jadi nggak betul. bingung gitu ya. Iya. Oke, baik. Artinya ini nanti tidak hanya ini perlu kolaborasi dengan bidang-bidang yang Oh, lain ya. jelas banget itu ya. Jadi ada pengembangan jejaring ya perguruan tinggi. Misalnya tadi pasti kerjasama dengan bidang database ya. Hmm. Ya, karena pasti yang tahu mereka di mana aja perguruan tingginya. Nah, itu tadi kita harapkan teman-teman atau siswa SMA 2 itu baik di perguruan tinggi, sebenarnya nggak hanya perguruan tinggi ya, sekolah kedinasan itu kan itu Masuk masuk bagian bagian tinggi. bidangnya perguruan tinggi. Nah, itu malah kalau masuk sekolah kedinasan kan malah enak ya. Di Iya. sana Iya. ini ya kerja Iya, langsung kerja gitu. Iya. Jaminan kerja. Iya, betul sekali. Nah, itu tadi. Jadi kita mulai sebenarnya ingin mengenalkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya kalau kita lihat penerimaan
mahasiswa baru itu kan yang dikenal misalnya kalau misalnya nih ya di Jakarta hanya UI, Iya. Bandung ITB, Iya. Jogja UGM. Nah, padahal perguruan tinggi itu banyak Iya. yang secara kompetensi, kemudian akreditasi ya. Kalau saya melihatnya dari akreditasi ya, kalau perguruan tinggi itu kalau akreditasinya sudah unggul berarti memang terjamin lah kayak gitu tadi. Salah satunya itu tadi. Jadi kita mengenalkan jadi nggak hanya UI saja. Nah, di Jakarta kan misalnya di Jakarta ada Universitas Negeri Jakarta, ada UIN Syarif di Tua itu yang Iya. perguruan tinggi Islam. Itu salah satunya itu tadi. Jadi kalau diterima nanti misalnya apa ya sebelum SBMPTN itu ya, Iya. SPAN. Kalau di perguruan tinggi negeri Islam SPAN. Jadi kita bisa lebih banyak lagi yang keterima di perguruan tinggi negeri. Ya, itu tadi. Itu juga nanti jadi portofolio SMA 2 ya. Iya. Sekian banyak siswanya yang terima di perguruan tinggi dan Iya. akreditasi Iya. Betul, Iya. itu tadi. Karena banyak yang nggak paham ya. Iya. Pokoknya sekedar masuk pada akreditasi unggul itu perlu karena misalnya ya kalau mau kerja masuk bank biasanya dilihat itu perguruan tingginya apa kayak gitu. Salah satu satu perusahaan itu melihat akreditasi perguruan tingginya. Iya. Akreditasinya. Iya. Selain IPK Iya. juga Jadi kampus mana ya? Iya. Bener ya, bener loh. Iya. Di besar-besar itu memang ada minimal akreditasi A atau minimal Ya, dulu akreditasi ABC, dulu Ya. ABC, terus sekarang baik sekali, terakreditasinya unggul. akreditasi unggul itu. Nah sekarang hanya unggul sama tidak terakreditasi. Jadi tergantung aja ya. Emang harus unggul. Kalau nggak mau Harus masuk ke unggul biar ya. Selainnya kalau kita prospek ingin kerjanya yang Iya. mantap, ya unggul cari perguruan tinggi yang unggul. Kalau ini sejauh ini kolaborasi antara dua bidang ini seperti apa ya? Sejalan dengan program kerja dari bidang database, kami menyediakan data untuk teman-teman dari bidang lain, termasuk diantaranya teman-teman dari bidang perguruan tinggi dan kemahasiswaan. Jadi dari database, dari talent pool terkumpul, misalnya teman-teman yang dosen di Iya. perguruan tinggi mana atau aktivitasnya sebagai tinggi di universitas mana gitu, bisa terkumpul lalu bisa kita arahkan untuk membantu bidang perguruan tinggi ya untuk memberikan informasi ke adik-adik ataupun ke anggota Ikasmada yang lain gitu. Nah ini menarik ya sebenarnya. Menariknya Iya. jadi kadang-kadang pengalaman ya, mungkin ada adik-adik yang saya mau lanjutin kemana ya? Iya. Itu mereka Betul. kebingungan juga itu Iya, untuk dari benar. kampus mana karena memang Betul. keterbatasan informasi yang mereka terima ya. Iya. Sebenarnya sekarang sih dunia tuh udah gampang ya. Iya. Tinggal klik aja kita cari sudah Iya. tahu sudah Iya. tahu. Tapi sebenarnya mereka kurang begitu tahu juga. Iya. Jeroan perguruan tinggi itu kayak apa toh? Nah sebenarnya seharusnya sebaiknya itu malah begini ya menurut saya. Ketika awal dia masuk ke SMA, dia harus bisa menentukan jurusan dia ingin apa, ngambil nanti kuliahnya. Jadi dari awal itu sebenarnya kalau kita planning ya, kita sudah menjelaskan perguruan tingginya apa, jurusannya apa, sehingga ketika nanti pas misalnya mau ngambil jurusan yang sekarang apa ya, IPA IPS ya, kalau Iya, nggak salah ya itu IPS. tadi, sehingga nanti ketika dia sudah milih IPA IPS dengan jurusannya apa itu sudah matang nanti ketika mau ikut Tes masuk ya. tes masuk perguruan tinggi. Iya, Nah, nah. sebaiknya malah gitu. Jadi kayak dulu waktu zaman dahulu kala ya. Maksudnya waktu saya masih kuliah, Iya. itu kita kan ke kelas-kelas itu Iya. promosi perguruan tinggi kita kayak gitu. Ya mudah-mudahan sekarang mungkin bisa lagi kita ini kan lagi. Benar sekali Mas ya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ya tujuannya itu seperti apa, terus inginnya nanti di bidang ini nanti targetnya seperti apa. Nah untuk mewujudkan itu Mbak, bisa dijelaskan nggak untuk program-programnya dari Mbak Fatika seperti apa? Baik, sebenarnya bukan programnya saya ya. Bidangnya Mbak Fatika. Itu Ya. dari dan kemahasiswaan ya. Jadi di sini sebenarnya salah satu mungkin langkah awal ya. Di sini kami punya berangan-angan siswa dari
yang lagi kuliah lah Iya. ya. Kuliah itu sebenarnya entah S1, S2, khususnya S1 ya, karena kan dari SMA lanjut ke S1 ya. Nah, kita seharusnya punya data mereka sekarang posisinya di mana, kemudian di situ nanti kerjasama dengan bidang kita itu tadi. Jadi salah satunya juga untuk mengenalkan juga ya sebenarnya perguruan tinggi juga. Dan juga begini ya, di setiap perguruan tinggi itu pasti juga teman-teman dari adik-adik ini kan misalnya mencari beasiswa. Iya. Nah, perguruan tinggi itu pasti punya bermacam-macam beasiswa. Ya selama ini kita mungkin kenalnya hanya LPDP atau misalnya Sampurna dan lain Iya. ya, atau Bank Indonesia. Tapi setiap perguruan tinggi itu pasti punya beasiswa. Nah, itu juga salah satu yang menarik dari adik-adik kita di SMA 2 ini untuk kuliah di perguruan tinggi yang kita bisa meraih dengan ada beasiswa. Jadi selain KIP ya, Iya. selain KIP ya, itu tadi. Jadi itu tadi salah satunya programnya itu tadi. Yang pasti kerjasama dengan siapa? Ya database. Database terkumpul data banyak lalu per kota seperti yang disampaikan koordinator bidang database beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau nanti terkumpul teman-teman dari kota ini, dari profesi ini, kita bisa menyediakan peluru untuk Iya. misalnya dari bidang perguruan tinggi dan kemahasiswaan kalau memerlukan teman-teman yang dosen barangkali Iya. teman-teman mahasiswa di mana Oh. bisa diajak untuk membantu adik-adiknya di sini ya di Semanda gitu. Mbak, kalau boleh tahu sejauh mana sih terkait dengan pengumpulan atau pendataan alumni ya untuk database ini, sejauh mana yang sudah dilakukan? Tidak. Sampai saat ini yang kita lakukan masih sedikit ya, masih sedikit sambil menunggu kita nanti kegiatan yang direncanakan bersama dengan database lalu kerjasama antar alumni yang rembuk wakil angkatan ya. urun Rembuk wakil angkatan ya, Oke. itu diharapkan ketika kegiatan itu semuanya sudah tahu sudah apa sih itu Ikasmada, jadi semakin banyak yang merasa ikut memiliki, jadi untuk memberikan datanya lebih enak ya, lebih Iya. mungkin kesediaannya lebih besar untuk gabung memberikan datanya. Lebih welcome gitu Iya, ya. kalau saya Gitu. ini mungkin gitu ya. kita ketika ini dalam waktu dekat kita ada kegiatan yang diinisiasi oleh bidang diklat. Nah, ini acaranya meskipun itu dari bidang diklat tapi dilakukan bareng-bareng dari teman-teman lintas angkatan, lintas kegiatan, jadi sama-sama untuk menyukseskan kegiatan ini. Jadi sudah dimulai dari masih lingkup kecil. Nantinya kita berharap bisa data lebih besar lagi dengan membuat G-form mungkin. Kalau teman-teman sudah digeret sedikit-sedikit ikut kegiatan, nanti harapannya per angkatan itu punya wakil lah yang Iya. ini kegiatannya Ikasmada seperti ini, ayo ngisi data ini, kita bisa bantu adik-adik, bisa bantu teman-teman juga. Oke, berarti kayak melibatkan banyak alumni untuk Iya. kegiatan kita ya. Iya. Kayak. Jadi sehingga rasa memiliki Memilikinya Ikasmadanya bisa itu semakin semakin besar. besar seperti itu. Tapi tidak bisa kalau kita langsung Todong gitu ya ya. G-form diisi apaan nih gitu. Iya. Iya. Pasti Langsung bertanya-tanya. ya. Iya. Jadi butuh proses ya Proses ya, seperti itu. diharapkan nanti dalam kepengurusan 2025 sampai 2029 ini kita punya database yang cukup lah untuk kegiatan, untuk membantu adik-adik Semada, untuk teman-teman alumni sendiri juga. Mungkin juga masukan ya, Iya. database ini kan ibaratnya ini kan jadi modal awal. Iya, Modal betul. utama bukan hanya di bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi dan mahasiswa, tapi saya pikir untuk semua Iya, Semua semua bidang. semua Iya. bidang. Karena Jadi- saling terhubung, Iya. saling berkolaborasi ya, Iya. dan Ada baiknya mungkin ke depannya database ini dibuat dalam satu sistem
digital. Ya, arahnya nanti juga ke Ya, sana. akan lebih memudahkan untuk manajemen data. Aksesnya Betul. juga. Ya, terima kasih masukannya. Mungkin Iya, arahnya nanti ke depannya juga seperti itu. iya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain yang menonton acara ini. Ya, pasti dari bidang perguruan tinggi dan kemahasiswaan ini diharapkan kami alumni SMA 2 ya, Jakas Madani diharapkan menjadi penghubung yang strategis ya antara alumni, kemudian siswanya sendiri, juga institusi perguruan tinggi yang pastinya itu tadi. Sehingga mungkin perlu, saya nggak tahu ya karena yang sebelum-sebelumnya apakah perlu, saya berpikir perlu kita menggiatkan kembali promosi perguruan tinggi di adik-adik kita. Harusnya Iya. Dan perlu digiatkan lagi dan dikoordinasikan lagi supaya lebih mengenai gitu ya, rasanya lebih cantik. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan untuk Kasmada 2025 mungkin ya Pak ya, menjadi lebih baik lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Amin, amin. Baik Mbak, terima kasih atas kedatangannya di episode kali ini. Nah, demikian acara Ngobras kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu dukung kita dengan cara like, komen, dan follow akun sosial media kita. Dan untuk informasi lebih lanjut, hubungi Halo Ikasmada di nomor 082 227 670 022. Karena Anda Semada, kita saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tias, terima kasih Mbak Tika. Terima kasih.